Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat serta tidak kekurangan sesuatu apapun. Tentu dalam program Renungan Pagi Suplemen Jiwa yang menyegarkan, menyehatkan, dan meneduhkan jiwa kita. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal kepada kita semua. Kiranya Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikan dan kekayaan kasih karunia-Nya, sehingga oleh belas kasihan-Nya kita boleh kembali melakukan aktivitas dan pekerjaan kita pada hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha pengasih dan maha penyayang, berlimpah rahmat, kasih setia dan kebajikan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau sudah menyertai sepanjang malam yang telah kami lewati. Hingga pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan selamat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan sudah memberikan kepada kami tubuh yang segar dan sehat. Jikalau ada di antara kami ya Tuhan bangun dalam keadaan kelemahan tubuh, Tuhan juga kiranya akan menolong dan memberkati kami, menguatkan dan menyehatkan kami kembali sehingga kami boleh kembali melakukan aktivitas dan pekerjaan kami pada hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami rindu untuk terus diperlengkapi dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terangilah hati, pikiran, dan perasaan kami, singkapkanlah firman-Mu, dan tuntunlah kami kepada seluruh kebenaran-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan bagi kami pada hari ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk membaca dan merenungkan satu ayat firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 105. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 105. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang sangat singkat pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah petunjuk yang memberi pengertian. Sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini adalah petunjuk yang memberi pengertian. Ayat ini tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Ayat ini sudah sangat sering kita dengarkan, bahkan sudah hafal, karena sering kita dengar sebagai lagu, pujian, dan penyembahan sebagai pengantar sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tentu Bapak Ibu sudah menghafalnya ya. Oleh karena itu silakan dinyanyikan sendiri-sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inti yang ingin disampaikan dalam ayat ini adalah bagaimana firman Tuhan akan memberi pengalaman hidup secara pribadi kepada setiap orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan. Sekali lagi, inti yang ingin disampaikan dalam ayat ini adalah bagaimana firman Tuhan memberi pengalaman hidup yang indah kepada kita, kepada setiap orang yang mau menjadikan firman Tuhan sebagai petunjuk dalam hidupnya. Firman Tuhan yang menuntun kita kepada jalan yang benar, karena firman-Nya menjadi pelita yang menerangi
kegelapan kita. Tanpa terang, kita tidak dapat melihat, apalagi berjalan pada jalan yang benar. Kecenderungan kita adalah kita akan berjalan pada jalan yang salah. Terang adalah petunjuk yang menuntun kita berjalan dalam kepastian. Di dalam terang akan tersingkap semua yang tidak nampak dan yang tersembunyi di dalam gelap. Pelita dan terang adalah sebuah kiasan yang dipakai untuk menyatakan tentang pengertian yang akan kita peroleh untuk mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sedangkan jalan adalah sebuah kata yang menunjuk kepada pilihan hidup yang kita tempuh, baik yang sekarang ini maupun pilihan hidup yang kita tempuh di masa yang akan datang. Kita dapat berjalan dengan aman dan selamat apabila kita menjadikan firman Tuhan sebagai petunjuk. Kita dapat berjalan pada jalan yang tepat, pada jalan yang benar, pada jalan yang tidak mungkin menyesatkan kita, apabila kita menjadikan firman Tuhan sebagai petunjuk. Di sini kita dituntut untuk senantiasa membaca atau tekun membaca dan menaati firman-Nya. Karena dengan membaca dan menaati firman-Nya, maka kita akan menemukan apa yang harus kita lakukan berdasarkan pilihan Tuhan dan bukan berdasarkan pilihan kita. Kalau sudah berdasarkan pilihan Tuhan, itu sudah pasti tidak akan pernah salah dan menyesatkan kita. Tetapi bila mana pilihan kita cenderung kemungkinan besarnya adalah kesalahan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada hari ini kita diajak untuk mentaati firman-Nya dengan tekun membaca dan merenungkan firman-Nya, sehingga di dalamnya kita memperoleh hikmat dan pengertian. Di dalamnya kita memperoleh petunjuk jalan mana yang harus kita lalui. Artinya adalah firman Tuhan adalah petunjuk yang memberi pengertian dan yang akan menjawab setiap keraguan kita ketika kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap orang pasti akan diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Ketika kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan, kita pasti pernah merasa ragu untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Apalagi yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan kita kepada Tuhan. Di tengah banyaknya dan maraknya penyesatan-penyesatan yang terjadi, mereka berusaha untuk menyungkir balikan kebenaran firman Tuhan berdasarkan logika manusia, bukan berdasarkan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mereka berpikir bahwa apa yang mereka katakan itu adalah benar dan mempengaruhi banyak orang yang percaya sehingga mereka menjadi ragu-ragu. Disinilah pentingnya kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab tanpa kita membaca, tekun merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan pernah mendapatkan pengertian yang benar tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah mendapatkan pengertian tentang apa yang salah dan apa yang benar. Dan kemungkinan besar kita akan terseret oleh pengajaran-pengajaran yang tidak berdasar
atas firman Tuhan, tetapi berdasar atas pengertian dan logika dunia yang menyesatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kita membutuhkan hikmat dan pengertian ketika kita diperhadapkan dengan pilihan. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita jadikan firman Tuhan sebagai petunjuk yang memberikan kepada kita pengertian, karena firman-Nya akan menjadikan segala sesuatu menjadi terang dan nyata, bukan abu-abu atau bahkan gelap, tetapi akan terang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebaliknya jika kita tidak menjadikan firman Tuhan sebagai petunjuk, kita akan hidup dalam kegelapan. Kita akan salah jalan dan tersesat. Kita tidak mau tersesat, bukan? Ya, pasti kita tidak mau tersesat. Oleh karena itu, mari kita jadikan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup kita, sehingga firman-Nya memberikan pengertian untuk dapat membedakan apa yang benar dan salah, dan apa yang baik dan yang buruk. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari jadikan firman Tuhan sebagai petunjuk yang dapat memberi kepada kita pengertian tentang sesuatu hal, sehingga kita tetap berada pada jalan yang benar dan tidak mudah disesatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyatakan maksud-Mu bagi kami pada pagi hari ini melalui kebenaran firman. Firman-Mu mengajak kami, ya Tuhan, untuk bertekun, membaca dan merenungkan kebenaran-Mu, merenungkan firman-Mu, agar firman-Mu memberikan terang kepada kami untuk dapat mengerti dan memahami segala sesuatu yang sulit untuk kami mengerti dan pahami. Firman-Mu, ya Tuhan, akan memberikan terang bagi kegelapan kami, sehingga kami tidak salah jalan, salah mengerti tentang kehendak Tuhan dalam hidup kami. Firman-Mu akan memberikan kepada hikmat untuk dapat membedakan apa yang benar dan salah, yang baik dan buruk. Peliharalah iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Peliharalah hati, pikiran dan perasaan kami, supaya kami terus berpaut kepada firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami serahkan totalitas kehidupan kami pada hari ini, terutama dalam kami melakukan aktivitas dan pekerjaan kami pada hari ini. Tuhan pegang tangan kami, Engkau kontrol hati, pikiran, dan perasaan kami, dan Engkau kiranya mengarahkan langkah kami kemana kami harus berjalan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong dan memberkati kita, menguatkan dan meneguhkan kita, terutama ketika kita menghadapi banyak pilihan. Mari kita jadikan firman Tuhan sebagai petunjuk yang memberikan kepada kita pengertian. Maka Tuhan akan menolong kita, memberikan hikmat kepada kita untuk dapat membedakan mana kehendak Tuhan dan mana keinginan manusia, mana yang baik, mana yang buruk. Tuhan Yesus memelihara iman dan mengontrol pikiran kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semangat bersemangat. Sampai jumpa lagi dalam program Suplemen Jiwa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.